Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara dalam perlindungan Tuhan dan tetap baik-baik aja gitu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa meminta hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan agar kita lebih memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan bersyukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami yang begitu luar biasa, cuma-cuma gratis. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan agar kami lebih mendalami firman-Mu. Kami menjadi pelaku firman Tuhan dan kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Dan semakin hari bertumbuh iman kami dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Janganlah takut, Allah beserta. Janganlah gentar, Dia selalu ada. Kuatkan hatimu dan teguhkanlah. Janganlah takut, jangan gemetar. Tuhan Allahmu jalan sertamu. Dia tak akan meninggalkanmu, sebab namanya Immanuel, Allah yang beserta kita. Sebab namanya Immanuel, Allah yang beserta kita. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kita telah melewati hari Paskah. Kita masuk minggu yang kedua, di mana Paskah menandakan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan bagi orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, dalam menjalani hidup ke depannya, kita sebagai orang-orang percaya akan mengalami di mana ada pencobaan-pencobaan, mengalami kesukaran hidup. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan langsung menghilangkan masalah yang kita alami, langsung menghilangkan pergumulan yang kita alami. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia tetap bersama dengan kita, dan Dia mengutus orang-orang yang Roh Kudus. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan, di mana kita bisa menang dalam menghadapi ujian iman kita. Karena saya bisa mengatakan saat ini, pencobaan, pergumulan, masalah yang kita hadapi itu adalah ujian iman kita. Kita lihat dari surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Di sini lembaga kita memberi judul Iman dan Hikmat. Saya akan membacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada 3 cara berkemenangan dalam menghadapi ujian ini. Poin yang pertama di sini, kita harus bergembira. Kenapa kita harus bergembira? Kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini Yakobus menasihatkan kepada ke-12 suku di perantauan, di mana mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami pencobaan, mengalami kesukaran hidup. Di sini Yakobus menekankan, menasihatkan kepada mereka agar mereka tetap berbahagia. Anggaplah pencobaan ini sebagai suatu kebahagiaan. Karena kalau kita lihat kata dasar kebahagiaan di sini, saudara-saudara, yaitu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, yaitu cara. Cara itu artinya kebahagiaan. Dan di cara ini, kata kara ini terjadi karena ada kata dasarnya, yaitu kata karis, anugerah Tuhan. Yang dimaksudkan Yakobus pada saat itu, bahwa kita berbahagia, bersukacita dalam anugerah Tuhan, karena ada pengharapan Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah, pergumulan hidup, bahkan kita mengalami pencobaan, kita harus tetap bergembira, mengalami suatu kebahagiaan karena ada anugerah Tuhan, karena ada karis, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Dan saudara-saudara, hasil dari ujian iman kita ini yaitu ketekunan, yang bisa kita katakan di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara, ketika kita bersukacita dalam menghadapi masalah, kita tetap berbahagia, bergembira dalam menghadapi masalah, karena kita sadar bahwa ada anugerah, penyertaan Tuhan, pengharapan Tuhan yang terus bersama dengan kita. Dan itu menandakan kita bisa melewati ujian iman kita. Dan hasil dari kita melewati ujian iman kita itu, pencobaan-pencobaan yang kita alami, hasilnya ialah kita mengalami ketekunan. Dan poin yang kedua, saudara-saudara, cara berkemenangan menghadapi ujian iman. Di sini yang bisa saya katakan, kita harus berserah. Berserah bisa kita lihat dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, saya mengatakan kita harus berserah. Kata dasar berserah saya ambil di sini ayat yang keempat bagian A, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan biarkanlah itu kita pasrah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, siap terlibat dalam proses, siap terlibat dalam ujian iman ini, dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Karena seringkali kita menghindar ketika kita mengalami masalah. Kita menghindar, lari dari masalah, lari dari pergumulan, lari dari proses pendewasaan iman kita. Seharusnya kita di sini, Yakobus mengatakan, harus biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita siap terlibat, pasrah. Tapi yang diartikan di sini juga kita harus sadar, karena kita pasrah itu kan ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Biarlah proses pendewasaan iman ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada hasilnya. Karena kita bisa lihat di sini, saudara-saudara, tujuan dari ketekunan itu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi tujuan dari ketekunan itu, kita akan memperoleh buah yang matang, yaitu apa? Tujuannya supaya sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Sempurna yang dimaksudkan sini apa? Sempurna yang dimaksudkan ini dewasa seperti Kristus. Dan utuh yang dimaksudkan di sini adalah utuh dewasa meliputi semua aspek hidup kita, seperti intelektual, emosional, spiritual, dan moral kita. Itu utuh. Dan yang terakhir, tidak kekurangan suatu apapun.
Tidak kekurangan suatu apapun ini bukan masalah berkat ya. Bukan masalah kita boleh nanti tidak kekurangan, cukup semuanya uang apa gitu. Enggak. Tapi yang dimaksudnya di sini tidak kekurangan itu yang berarti tidak bercacat celah seperti Tuhan Yesus Kristus. Ujungnya berakhir seperti serupa dengan Yesus Kristus, sempurna seperti Yesus Kristus, utuh seperti Kristus, bahkan tidak bercacat celah seperti Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita tetap harus pasrah kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi ujian iman kita. Yang pertama saya sudah katakan tadi, kita harus bergembira karena ada anugerah Tuhan di situ, dan yang kedua, kita harus tetap pasrah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, poin yang terakhir, cara berkemenangan dalam menghadapi ujian iman kita. Poin yang terakhir, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, poin yang ketiga, cara berkemenangan dalam iman, ujian iman, yaitu kita harus berhikmat. Kenapa kita harus berhikmat? Karena ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan ujian iman kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita sudah bergembira, bersuka cita karena anugerah, kita pasrah kepada Tuhan, dan kita juga butuh hikmat. Karena ayat yang kelima katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Karena hikmat itu sangat dibutuhkan, saudara-saudara. Hikmat itu sangat dibutuhkan. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang daripada Allah, bukan hikmat duniawi. Ini kita minta kepada Allah. Karena hikmat Allah adalah hikmat yang dimana yang bisa menolong kita, membantu kita menyelesaikan setiap masalah-masalah praktis yang kita hadapi saat ini, pencobaan iman kita. Karena hanya hikmat Allah lah yang bisa, yang sanggup menyelesaikan setiap masalah perenungan hidup kita. Maka kita harus memintanya. Meminta seperti apa? Meminta dengan penuh iman yang teguh. Minta kepada Allah, minta dengan penuh iman yang teguh. Yang dikatakan di sini, yang ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Diilustrasikan di sini, diibaratkan di sini seperti orang yang diombang-ambing dengan gelombang laut kian kemari oleh angin. Jangan kita orang yang memiliki dua hati, berarti iman yang teguh, iman yang betul-betul sama Tuhan. Jangan memiliki iman yang mendua, jangan memiliki keraguan. Mintalah kepada Tuhan dengan kesungguhan, keteguhan iman kita, agar kita bisa memperoleh hikmat itu. Karena saudara-saudara di sini bisa kita lihat, saudara-saudara, bahwa dengan meminta hikmat kepada Tuhan, dengan hati, sikap hati tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, itu akan membuat kita bisa menghadapi masalah, pencobaan yang kita hadapi. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang menghadapi wabah corona, sedang menghadapi banyak hal, bukan hanya wabah corona. Memang lebih populer saat ini corona, COVID-19. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu, saudara-saudara, anggaplah itu sebagai suatu pencobaan buat kita untuk mendewasakan iman kita. Marilah kita tetap bersukacita, bergembira kepada Tuhan, bersukacita menghadapi apa yang terjadi saat ini, setelah saat ini. Tidak usah takut, tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita harus ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah bergembira, kita tetap pasrah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita tetap minta hikmat, memakai hikmat daripada Tuhan, berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, tidak mendua hati. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa menghadapi setiap pencobaan, masalah itu sebagai ujian iman kami. Kalau kami mengalami kemenangan, kami tetap bergembira, bersukacita karena ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tetap berserah pasrah sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap meminta hikmat kepada Tuhan dalam menghadapi setiap masalah pergumulan kami yang sedang kami hadapi. Bahkan Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia kami yang sedang mengalami wabah virus corona. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, presiden, menteri, bahkan pemimpin-pemimpin yang lainnya dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan mereka kesabaran hati, keteguhan hati, agar mereka bisa diberikan ide-ide yang hebat, agar bisa mengatasi virus corona ini dengan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan kepada negara kami Tuhan, agar negara kami ini bisa lepas dari wabah corona. Bukan hanya negara kami Tuhan, bahkan seisi dunia ini, seluruh dunia ini Tuhan, negara-negara yang kena virus corona, Tuhan, biarlah Tuhan menolong, lalu memakai orang-orang yang hebat, orang-orang para tim medis, dokter-dokter untuk bisa menemukan antibiotik untuk virus corona ini Tuhan, agar terlepas dari wabah ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus turun atas negara kami dan seisi dunia ini Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai para hamba Tuhan, terus berkaya. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk saling menguatkan satu sama lain, untuk saling menegur satu sama lain. Biarlah penyertaan Tuhan terus atas kami semua. Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami dan bahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan GKN Sonopakis. Berkati terus Tuhan, bahkan hambamu, Pak Gembala, Ibu Gembala, dan tim pelayan semuanya Tuhan yang ada di GKN Sonopakis. Biar Tuhan memberkati kami semua, agar kami terlindungi dari dijauhkan dari virus corona dan dilindungi oleh kuasa Tuhan dengan penyertaan Tuhan, dan para malaikat Tuhan selalu berkemah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, di mana kami bisa menang menghadapi ujian iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Dan bergembiralah karena Tuhan,
yang diinginkan.